Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang medan vektor ya. Ini adalah materi terakhir di semester dengan mata kuliah matematika teknik ini ya. Nah, oleh karena itu, tolong perhatikan. Jadi, materi ini jauh lebih mudah dibanding dengan materi yang sebelumnya ya. Jadi, kalau sebelumnya itu terlihat cukup mudah, nah ini materi yang cukup mudah. Jadi, saya harap nih teman-teman semua bisa lebih mengerti lagi tentang materi kita hari ini ya. Oke. Nah, kita tahu dalam suatu hitungan itu ada yang disebut dengan besaran. Nah, besaran ini diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki satuan yang dapat diterapkan pengukuran dan perhitungan dengan dinyatakan dalam angka terhadapnya ya. Jadi besaran itu ada dua, ada besaran skalar, ada besaran vektor. Nah, kita tahu kalau besaran skalar salah satunya adalah massa sama kelajuan. Misal, berapa massa dari suatu benda dinyatakan dengan kilogram misalkan. Nah, kalau misalkan timbangan ataupun biasa kamu melakukan aktivitas pengukuran berat badan, nah itu disebutnya berat ya. Jadi dia sudah ada atau termasuk dalam vektor Lahan aja yang ya, gantungnya. arahnya ya. Kayak gas balik. Nah, kemudian besaran itu juga ada yang disebut dengan besaran vektor ya, selain besaran skalar. Kalau skalar itu dia hanya satu nilai, tapi tidak ada arahnya. Kalau vektor ada ya. Contohnya berat sama kecepatan. Kecepatan misalkan satu Hah? mobil memiliki kecepatan Iya mau lah, mau 50 dapat nggak gede amat. jam melalui jalur misalkan ya. Kemudian teruskan ya. Jadi untuk mendefinisikan besaran vektor itu kita perlu menyatakan besaran dan arahnya. Jadi kita untuk menentukan vektor itu kita harus tahu besarnya berapa dan juga ada tandanya nih. Ada arahnya ya secara kuantitatif. Artinya misalkan kecepatan 50 km per jam ke arah jalur misalkan, atau 50 km per jam ke arah Cibadak itu berarti dia merupakan besaran vektor. Artinya ada nilai, ada satuannya, kemudian dia juga ada arahnya gitu. Nah, itulah yang disebut dengan besaran vektor. Nah, kita akan belajar tentang medan vektor. Medan vektor itu diartikan sebagai sebuah fungsi yang mengaitkan setiap titik-titik dalam ruang dengan sebuah vektor. Atau dengan kata lain, pada setiap titik di suatu area, misalkan dua dimensi atau tiga dimensi, terdapat vektor yang menunjukkan arah dan besar suatu besaran fisik. Nah, kalau kamu lihat ilustrasi ini ya, misalkan. Nah, kira-kira menurut kamu, apa yang membuat peralatan tersebut itu bisa membaca tangan itu ada di atas, kemudian tangan itu saat ada di bawah, tangan itu bergeser ke kanan, dan tangan itu bergeser ke kiri. Nah, kira-kira apa tuh yang membuat dia bisa membaca atau sensor bisa membaca itu? Salah satunya adalah koordinat ya. Koordinat atau kalau misalkan ini diilustrasikan sebagai titik-titik vektor, maka dia akan membaca titik-titik tersebut. Atau salah satunya atau contoh yang lainnya adalah maps dari peta kamu ya. Nah, kamu kalau misalkan punya maps atau buka Google Maps itu kan ada titik-titik di mana itu menunjukkan lintang utara, lintang selatan dan sebagainya. Nah, itu kemudian yang menjadikan materi medan vektor ini kamu akan pelajari hal itu ya. Contoh vektor di lingkungan, salah satunya adalah angin.
kecepatan dan arah angin di berbagai lokasi ini membentuk medan vektor. Kemudian aliran air, arus sungai atau laut yang bergerak ke berbagai arah dengan kecepatan tertentu di setiap titik juga merupakan medan vektor. Kemudian medan listrik dan medan magnet. Itu adalah gaya yang dirasakan muatan listrik atau magnet di setiap ruangan digambarkan sebagai medan vektor. Jadi medan vektor itu adalah satu area yang mana area tersebut itu eh, terjadinya suatu vektor atau aktivitas vektor di situ. Dia bisa membentuk arah, membentuk ukuran, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh lebih jelasnya, nanti kita akan lihat representasi matematisnya ya. Nah, ini adalah representasi matematisnya. Jika kita punya medan vektor, misal gini, ini adalah f, x, y, z, itu artinya dia punya tiga variabel dalam satu persamaannya. Variabel pertama adalah x, variabel yang kedua adalah y, variabel yang ketiga adalah z. Kamu bisa lihat gambarnya seperti ini ya. Kemudian dari representasi matematis ini diartikan sebagai komponen vektor fx, fy, dan fz ini bisa berubah tergantung posisi x, y, dan z-nya. Gitu ya. Oke, dalam medan vektor itu ada beberapa perhitungan. Di antaranya salah satunya adalah gradien ya. Kita akan membahas gradien di sini. Gradien eh, ini digunakan untuk medan skalar, contohnya suhu, tekanan. Nah, itu merupakan hasilnya adalah vektor ya. Artinya dia punya besaran dan juga punya arah ya. Nah, representasi matematisnya seperti ini ya. Jadi ini disebutnya nabla ya. Nabla F itu sama dengan dodo X dari F, ini ya, dodo X dari F, kemudian dodo Y dari F, dan dodo Z dari F. Ini sebenarnya adalah turunan ya. Kenapa lambangnya seperti ini? Karena dalam satu persamaan itu dia biasanya memiliki lebih dari satu variabel, sehingga logonya adalah do, ini disebutnya ya. Kalau satu variabel disebutnya D aja. Oke, ingat ini lambangnya. Tuh. Contoh, jika F yang mana di dalamnya ada tiga variabel X, Y, dan Z, contohnya ini ya, persamaannya, X kuadrat, Y kuadrat, plus Z kuadrat, maka nabla F-nya berapa? Ini dua x, dua y, dua z. Jadi ini kamu turunkan ya. Turunkan jadi dari x kuadrat menjadi 2 kali satu 2 x-nya. Nah, ini kan 2 tadinya jadi satu ya. Jadi dua x, dua y, dua z. Mudah ya. Itu adalah gradiennya. Contoh, sebuah daerah perbukitan memiliki fungsi ketinggian terhadap posisi yang diberikan. Ini ya contohnya. Di sini ada f, x, dan y karena dalam persamaan hanya terdiri dari dua variabel, variabel x dan y. Contohnya nih ya, ini ada 100 min x kuadrat min y kuadrat. Di mana x dan y adalah dalam kilometer, sorry, dan fxy-nya dalam meter. Tentukan arah dan besar gradien di titik 2,1, kemudian artikan hasilnya. Nah, ini ya langkah-langkahnya ini. Pertama, kamu cari gradien dari f. Oke, kamu tinggal turunkan gradien dari F itu turunan dari F terhadap X, turunan F terhadap Y. Kita tulis lagi ya, berapa dari 100 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, oke. Ini lihat, dodo X dari F berarti kamu turunkan terhadap X. Berarti yang ada X-nya kan cuma ini ya. Berarti kamu tulis 2X. Nah, ini gimana? Ini kan nggak ada X-nya.
Kamu gak usah turunkan, ini nol hasilnya. Jadi kamu turunkan yang ini aja, ini x kuadrat ya. Jadi dia min 2x. Loh kok min? Karena di sini juga minus ya. Gitu. Di sini min 2x. Lalu ini dodonya dari f. Maka turunkan yang hanya memiliki variabel y, yang ini ya. Jadi di sini yang ini nol, yang ini nol. Di sini adalah min 2y. Nah, itulah gradiennya. Kemudian tadi dia melalui titik 2,1. Kamu tinggal masukkan ya. X-nya ini adalah X, ini adalah Y. Jadi tinggal kamu masukkan min 2X, min 2Y. Jadi artinya koordinatnya jadi sekarang koordinatnya adalah min 4, min 2. Ya. Artinya titik X-nya min 4, titik Y-nya min 2. Berapa besar gradiennya? Maka kita eh, absolutkan di sini. Absolut dari nabla F ini itu adalah akar dari min 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Min 4 kuadrat itu kan 16 ya. 16. Kemudian min 2 kuadrat itu adalah 4. Sehingga 16 tambah 4, 20. Akar 20 itu adalah 5 akar 2 ya. 5 akar, iya betul. 5 akar 2. Atau dia nilainya 4,47. Artinya gradien ini mengarah ke ini. Min 4, min 2. Kemudian artinya arah penurunan paling curam jika ingin menaiki bukit berjalan ke arah ini, nilai 4,47 menunjukkan kemiringan medan di titik tersebut. Jadi kemiringan ini ya, gitu. Jadi nilai kemiringannya 4,47 tadi ya. Atau 5 akar 2. Contoh 2, suhu pada permukaan logam. Ini biasanya kamu dalam eh, penyepuhan ya. Jadi suhu pada permukaan logam itu diberikan rumusnya ini, TXY. Kemudian persamaannya adalah 4x plus 3y. Nah, x dan y-nya dalam sentimeter, sedangkan t-nya dalam derajat Celcius. Hitung gradien suhu dan jelaskan artinya. Oke, mudah. Nah, kamu cek gradien suhunya. Caranya dengan menurunkan ini, 4x plus 3y. 4x plus 3y. Nah, di sini dodo x dari t, kan ini ya, yang ada x-nya jadi 4. Kemudian dodo y dari t, ini 3. Oke. Kemudian suhu naik tercepat ke arah vektor 4,3 dan laju kenaikan suhu adalah, maka kamu tinggal absolutkan di sini. Jadi 4 kuadrat, 4-nya dari sini, 3-nya dari sini. Hasilnya 4 kuadrat kan 16, 3 kali 3, 9. 9 tambah 16, 25. Akar dari 25, 5. Jadi hasilnya 5 derajat Celcius. Artinya tiap 1 cm ke arah posisi koordinat 4,3 itu suhu naik ke 5 derajat. Kalau kamu gambar kartesius gini ya. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kan 4 nih. Berarti kan ini 3. Nah, berarti dari persamaan ini, kalau kamu mengarah titik ini, maka dia akan menaikkan suhunya, atau suhu akan mengalami kenaikan sebesar 5 derajat. Gitu ya. Pokoknya hitungi, kalau kamu perhatikan langkah-langkahnya ya. Selanjutnya, selain gradien, itu ada yang disebut dengan divergensi. Divergensi ini digunakan untuk medan vektor hasilnya adalah skalar. Jadi hasilnya dia tidak ada arahnya ya. Contoh, ini adalah rumusnya. Kemudian ini lihat ada titiknya di sini, ada dot namanya. Ini dodo x dari fx plus, ingat, tadi kan nggak ada plusnya ya, sekarang ada plusnya nih. Dodo y dari fy dan dodo z dari fz. Contoh, jika f, vektor f, tuh maka
nabla kali apa namanya divergensi dari F-nya itu adalah ini kan kalau diturunin jadi satu ya satu Y-nya kalau diturunin satu Z-nya kalau diturunin satu ya satu tambah satu sama dengan tiga. Contoh sebuah medan dengan kecepatan aliran udara dalam ruang tiga dimensi itu dinyatakan oleh ini pertamanya ya hitung divergensi dari F dan jelaskan artinya. Nah divergensi gini ya jadi tadi X Y Z X Y Z. Nah, turunan dari fx terhadap dx terhadap x berarti kan x. Ini turunan dari sini hasilnya kan satu. Kemudian ini turunan terhadap y ini kan satu juga. Kalau misal gini ya, berarti nanti dia 2y gitu. Tuh ya. Kemudian turunan dari z, fz dari z ini satu juga, hasilnya 3. Kemudian divergensinya positif menunjukkan sumber aliran darah keluar di tiap titik seperti angin bertiup dan sebuah titik ke segala arah. Gitu. Yang penting kamu bisa mengoperasikan ininya ya, rumus divergensinya ya. Oke, contoh soal 2, medan kecepatan air dalam pipa digambarkan oleh ini. Oke, hitung divergensinya apakah atau apa yang terjadi pada volume air dalam sistem. Jawab. Jadi ini lihat, tadi rumusnya ada 2x, 2x, koma min 2y. Nah, ya lihat. Dodo X dari ini adalah, jadi dodo X dari 2X, ini 2X-nya. Dodo Y dari min 2Y. Kemudian turunan dari 2X itu adalah 2. Turunan dari min 2Y adalah min 2. Sehingga 2 ditambah min 2 sama dengan 0 hasilnya. Jadi divergensi 0 berarti tidak ada sumber ataupun penampung air mengalir terus tanpa mengembang atau masuk volume ya. Begitu. Terakhir adalah curl. Nah, untuk materi curl ini sebetulnya cukup panjang. Cuma dengan waktu yang terbatas, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang curl ini. Jadi curl ini adalah salah satu eh, hitungan yang terdapat dalam vektor juga. Ini juga digunakan untuk medan vektor. Hasilnya adalah vektor ya. Jadi dia nanti hasilnya ada besaran dan juga ada nilai. Nih, ini seperti ini lambangnya. Kemudian ini adalah sebetulnya ini adalah ada namanya rotasi terhadap sumbu tertentu ya. Ini disebut dengan rotasi terhadap sumbu Z. Silakan memperhatikan. Jadi nabla cross ya, cross F ini sama dengan dodo X dari FY min dodo Y dari FX. Itu rumusnya ya, soal. Contoh, misal ada persamaan F, X, Y yang mana persamaan adalah min Y dan X. Hitung nilai curl dari vektor F dan jelaskan maknanya. Nah, kamu tinggal lakukan penurunan seperti ini. Jadi dodo X dari FY dikurangi dengan dodo Y dari Fx. Dodo X dari Fy itu kan X nilainya ya. Jadi dodo X dari X sama dengan satu. Artinya adalah turunan dari X nih. Itu adalah satu. Kemudian dodo Fx, dodo Y dari Fx. Nah, Fx-nya itu kan min Y tadi ya. Jadi turunan dari min Y sama dengan min satu. Nah, eh, karena tadi adalah dodo x fy dikurangin dodo y dari fx, maka kamu tinggal masukkan sini. Ini satu dari sini ya. Satu, min satu dari sini. Satu dikurangi min satu, kan jadi satu plus satu. Nilainya dua. Gitu. Di sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan sampai sini? Bingung nggak? Aman Pak, aman Pak. Aman, aman. Oke. Dari materi yang kemarin cukup aman nggak? Dikirim belum Pak materi yang kemarin Pak? Itunya belum dilihat lagi sih. Apa yang dikirim udah? Ah, itunya Pak Videonya materi. juga, materinya udah. Videonya juga udah saya kirim sih. Oh ya berarti saya belum lihat. Nanti lihat aja ya. Oke. Sampai sini cukup? Atau ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, nah, share, 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 share.